Ya. Ini ada yang menarik, kajiannya Mas Filtra, nggak cuma 10 triliun loh, benar Mas? Iya, jadi kalau kita lihat average spending dari pemudik ya, kalau kalau kita melihat bagaimana kemudian dampak pelarangan mudik ini terhadap ekonomi, average spending dari total kurang lebih 20 juta pemudik ya, dari datanya Kemenhub, itu bisa 5 juta rupiah gitu ya. Taruhlah kita punya 100 triliun ya total spending dari pemudik ini, tetapi spending ini kan dia juga kemudian berdampak ke sektor-sektor yang lain gitu. Jadi kalau berdasarkan perhitungan kami 30% itu dihabiskan ke sektor perdagangan, perhotelan dan juga pengangkutan. Sisanya kemudian disebar di daerah gitu ya, ada di kuliner, kemudian juga di sektor-sektor yang lain. Nah, ini dampak penggandanya juga lumayan besar, ya, bisa sampai 300 triliun lebih. Nah, kalau kita membagi per daerah ya, di Jawa Barat, Jawa Tengah dan juga Jawa Timur, itu di Jawa Barat akan kehilangan kurang lebih 90 triliun. Di Jawa Tengah itu 140 triliun, di Jawa Timur itu sekitar 80 triliun. Dan potensi penganggurannya juga lumayan besar, karena di daerah Jawa Barat saja ada 700 ribu, kemudian di Jawa Tengah itu ada 400 ribu, dan kemudian Jawa Timur 300 ribu. Nah, ini kita baru melihat memang dampak ekonomi sepihaknya. Tetapi saya sebenarnya sepakat dengan apa yang tadi dikatakan oleh Organda juga. Jalur transportasi ini kan adalah sebuah wadah paling cepat ya penyebar virus. Nah, kalau kita melihat berdasarkan skenario yang lain, jadi perekonomian kita ini sangat tergantung dengan berapa lamanya pandemi ini menetap di perekonomian gitu ya. Dan dari beberapa skenario kami yang paling buruk, kalau dia menetap sampai 6 bulan, dia perekonomian Indonesia tahun 2020 itu cuma tumbuh minus 0,8%. Artinya bisa jauh lebih buruk dibandingkan dengan skenario-nya pemerintah yang minus 0,4%. Meskipun ini masih lebih baik daripada IMF yang minus 3%, tapi ya minus gitu ya. Kalau minus itu artinya apa? Nah, dari perhitungan kami, kan sekarang kita punya 7 juta pengangguran kurang lebih ya, 5% angka unemployment rate-nya. Nah, on top dari 7 juta itu kita ada tambahan lagi sekitar 8 hingga 10 juta. Artinya bisa sampai 17 juta pengangguran, lebih dari 10% angka pengangguran. Nah, ini juga kemudian akan memicu salah satunya adalah social unrest. Nah, bukan hanya itu, kita juga harus memperhatikan bagaimana kemudian 115 juta orang aspiring middle class, yang mana mereka baru lolos dari kemiskinan, mau merangkak ke kelas menengah, tetapi sudah terkena dampak COVID-19. Nah, jadi key strategisnya atau kuncinya adalah bagaimana menahan penyebaran. Tidak mengapa kita berkorban di jangka pendek kehilangan 100 sampai 300 triliun, tetapi yang jelas bagaimana kita bisa menyelamatkan manusianya dan bagaimana kita bisa menyelamatkan perekonomian di jangka panjang. Iya, gitu. Tapi kalau dilihat dengan sedemikian terpuruknya sektor transportasi ini, apakah dari hasil penelitian yang kemudian sudah dikaji oleh teman-teman di UI bersama dengan Mas Filtra tentunya, kondisi ini seberapa lama kemudian pada akhirnya dia bisa bertumbuh dan menggeliat lagi? Karena ini kan benar-benar terpuruk, kira-kira seperti itu, nggak bisa jalan bahkan. Ya, kuncinya adalah bagaimana kita bisa kemudian menahan penyebaran virus. Nah, itu adalah kata kuncinya. Jadi kalau merefer pada kajian serupa di tahun di Amerika Serikat, ya, mereka mengkaji Spanish flu tahun 1918 sampai 1920. Nah, dia membandingkan antara daerah-daerah yang bisa menahan penyebaran virusnya dengan daerah-daerah yang tidak melakukan itu. Jadi ada containment dengan without containment, atau yang kita bisa sebut sekarang lockdown versus anti-lockdown. Nah, daerah-daerah yang bisa mengkonten virusnya dengan baik, itu keadaan perekonomian jangka panjang ya, employment rate-nya meningkat, mortality rate-nya turun. Sementara daerah-daerah yang tidak bisa melakukan itu, employment rate-nya turun. Sehingga kalau bisa kita lihat di sini, secara kesehatan, well-being, welfare, dan juga secara ekonomi, daerah-daerah yang bisa mengkonten virus itu di jangka pendek, itu bisa lebih better off, lebih baik ketimbang daerah-daerah yang tidak melakukannya. Jadi ada counterfactual simulation. Nah, berangkat dari itu juga saya rasa kita juga melihat ya data di DKI turun penyebaran atau jumlah orang yang terinfeksi hariannya dari di atas 8%, sekarang tinggal 4%-an gitu kan, jadi turun setengahnya. Jadi ini kan suatu hal yang memang harus kita syukuri juga meskipun ada dampak ekonomi. Tapi yang kita harus lihat bahwa yang menyusun pertumbuhan ekonomi, yang menyusun ekonomi Indonesia adalah dua faktor produksi. Manusianya
modalnya gitu. Nah sekarang kita harus menahan penyebaran virus supaya apa? Supaya faktor produksi utamanya ini tetap sehat. Iya. Jadi ini tergantung dari kesadaran Anda, karena kalau ini bisa diputus lebih cepat, maka dampaknya tidak terus meluas. Sudah ada 1,5 juta yang terdampak dan jelas tidak bisa makan, susah untuk bisa mendapatkan kebutuhan pokoknya karena penyebaran virus ini. Dan bisa dimungkinkan akan lebih luas lagi jangkauan ataupun dampaknya. Bagaimana kemudian tanggapan dari Profis, termasuk juga seperti apa sebenarnya skenario yang sudah disiapkan oleh pemerintah untuk mengantisipasi hal ini? Sesaat lagi kita akan kembali, jangan kemana-mana.